Hello，大家好，今天我来讲给大家听第25课健康第一。我们的学习目标是，我们要学习如何使用句末了。Kalimat le yang diletakkan di akhir kalimat biasa dipakai untuk mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi. Struktur kalimatnya terdiri dari subjek dan predikat, di mana dalam predikatnya terdapat kata kerja atau kata sifat, kemudian diakhiri dengan le. Kalimat negatifnya biasanya menggunakan kata meyo. Sedangkan kalimat tanyanya biasanya kalimat yang utuh diakhiri dengan le, kemudian ditutup dengan kata ma atau meyo. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. 1A bertanya, 你们吃早饭了吗? Kalimat tanya seperti ini boleh menggunakan beberapa model lain selain kata le ma, yaitu 你们吃早饭了没有 atau 你们吃没吃早饭. Artinya kalian sudah makan apa belum. Apabila si B sudah makan, dia akan menjawab dengan berkata 我吃早饭了. Sedangkan si C yang belum makan, dia akan menjawab dengan berkata 我没有吃早饭. Nomor 2, si A bertanya, 昨天晚上你们做什么了? Apa yang kalian lakukan di malam hari, kemarin malam? Kemudian si B menjawab, 我昨天晚上我看电视了. Apabila C melakukan kegiatan yang tidak sama dengan B, maka C akan menjawab dengan berkata 昨天晚上我没有看电视，我写作业了，还复习了。3. Si A bertanya, 明年9月他还在你们学校学习吗? Kalimat ini artinya ialah tahun depan bulan 9 dia masih bersekolah di sekolah kalian tidak? Apabila jawabannya masih sekolah, maka tidak ada kalimat lo di akhir kalimatnya. Namun dari kalimat ini kita bisa melihat jawaban si B. 明年9月他已经毕业了. Tahun depan bulan 9 dia sudah lulus. Karena dia sudah lulus, maka kalimat ini harus diakhiri dengan kata le. Namun kelanjutan kalimatnya ialah 不在我们学校，不过可能还在北京. Dia menggunakan kata 不在我们学校. Mengapa dia menggunakan kata pu? Karena kejadian ini ialah kejadian yang akan terjadi di tahun depan bulan 9. Karena sifatnya bukan past tense, maka dia tidak boleh menggunakan kata meyo, tapi dia menggunakan kata pu. Nomor 4, 你的病好了吗? Kalimat tanya juga boleh menggunakan 你的病好没好? Jawaban si B, 好了. Kemudian si A bertanya lagi, 你呢? Apabila C penyakitnya belum sembuh, maka dia boleh menjawab dengan berkata 没好，还有点咳嗽. Yang perlu diperhatikan di sini ialah ada beberapa kejadian yang sudah terjadi, namun secara kondisi di akhir kalimatnya tidak cocok menggunakan kata le. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. Pada saat ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi, namun kejadian tersebut terjadinya berulang-ulang. Contohnya seperti apa sih? Kita lihat kalimat di bawah ini. 他以前常来我家玩. Dia dulu sering bermain ke rumah saya. Ini merupakan kalimat yang sudah terjadi di masa lalu, namun kejadiannya berulang-ulang. Karena di dalam kalimat ini terdapat kata chang yang artinya sering. Maka di akhir kalimat tidak boleh ditambahkan kata le. Nomor 2, 他来中国以前每天学习汉语. Dia sebelum datang ke China setiap hari selalu belajar Mandarin. Di sini ada kata setiap hari, 每天, maka untuk kalimat ini di akhir kalimatnya tidak boleh menggunakan kata le. Yang nomor 2, apabila kejadian tersebut mendeskripsikan sesuatu atau memutuskan sesuatu, maka di akhir kalimatnya tidak boleh menggunakan kata le. Contohnya seperti apa sih? Kita lihat kalimat di bawah ini. 昨天晚上我们班同学一起吃饭，大家都很高兴. Ini sedang mendeskripsikan sebuah kejadian. Kemarin malam kita semua satu kelas makan bersama-sama dan kita semua merasa bahagia. Dia sedang mendeskripsikan kejadian di kemarin malam seperti apa. Kemudian nomor 2, 3年前我是学生，现在我是老师. Dia sedang mendeskripsikan bahwa 3 tahun yang lalu dia adalah seorang pelajar dan saat ini dia adalah seorang guru. Karena kondisinya sedang mendeskripsikan sesuatu, maka di akhir kalimat tidak boleh ditambahkan kata le, meskipun kejadian tersebut sudah terjadi. Kemudian nomor 3,
昨天晚上我不在宿舍，我在图书馆学习。Kemarin malam saya tidak berada di asrama, tapi saya berada di perpustakaan. Karena kejadian ini juga merupakan deskripsi, meskipun kejadian ini sudah terjadi, yaitu kemarin malam, tapi di akhir kalimatnya tetap tidak boleh ditambahkan kata le. Terus yang ketiga, yang perlu diperhatikan ialah apabila kalimat tersebut memiliki kata suo, wen, kau, su, yang artinya bicara, bertanya, atau memberitahu, maka di akhir kalimat tidak perlu ditambahkan kata le. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. 老师说这个周六要上课，不休息了. Kata guru, hari Minggu ini ada kelas, jadi tidak istirahat. Nah, karena di sini terdapat kata bicara, guru berbicara atau guru berkata, ada kata suo di sini, maka di akhir kalimat tidak boleh ditambahkan kata le. Contoh kalimat kedua, 杰克问我明天去不去吃饭，我告诉他我这周有点忙，可能不去. Jack bertanya, besok sore, besok nggak ada sorenya. Besok saya mau, apakah besok kamu akan pergi makan bersama? Pergi makan. Kemudian saya memberitahu dia bahwa saya minggu ini sedang sibuk, kemungkinan saya tidak pergi. Nah, di sini ada kata wen, yaitu bertanya, dan ada kata kausu, yaitu memberitahu. Meskipun kejadian ini belum terjadi, namun di sini maksudnya tidak boleh menggunakan kata le hanya dikarenakan dia posisinya itu tuh bertanya atau memberitahu. Kemudian nomor 3, 你知道吗？他告诉我他一直很爱我。Apakah kamu tahu bahwa dia memberitahu saya bahwa dia selalu mencintai saya? Di sini ada kata kausu, yaitu memberitahu. Maka di akhir kalimat ini tidak boleh ditambahkan kata le. Tentu saja yang perlu kita perhatikan ialah apabila kata suo, wen, dan kausu itu diikuti dengan kalimat tanya yang menanyakan ya atau tidak, maka di akhir kalimatnya harus ada kata le. Contohnya kita lihat dialog di bawah ini. Coba perhatikan di manakah yang berbeda dari dialog di bawah ini. 1A. 老师说什么时候考试了吗? Apakah 老师 ada memberitahu kapan kita akan ujian? Jawaban si B, 老师说了. Guru ada bilang. Si A bertanya lagi, 老师说什么时候考试? Guru bilang kapan ujiannya? Kemudian si B menjawab, kata guru, 老师说下周五考试. Kata guru, minggu depan hari Jumat akan ada ujian. Kemudian nomor 2, 他问你问题了吗? Apakah dia ada mempertanyakan pertanyaan ke kamu? Jawabannya si B, 问了, dia ada bertanya. A bertanya lagi, 他问你什么? Apa yang dia pertanyakan kepada kamu? Si B menjawab, 他问我为什么学汉语? Dia bertanya pada saya, mengapa saya mau belajar bahasa Mandarin? 练习完成对话, latihan, lengkapi dialog di bawah ini. 你们学会了吗？我们先学到这里，谢谢大家。